Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Sultani dengan NIM 1916010049. Saya dari kelas Ekonomi Syariah B dengan mata kuliah Ekonometrik bersama dengan Ibu Anggi Putri Kurniadi. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai pengolahan data menggunakan aplikasi eView dengan regresi data panel untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Baiklah, pertama yang akan saya tampilkan yaitu mengenai judul dan kerangka konseptual dari pada materi UAS kali ini. Baiklah, dapat dilihat di sini atau yang dapat saya sampaikan. Yang pertama itu judul penelitian, di mana judulnya pengaruh pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi, investasi asing langsung, dan jumlah uang beredar terhadap neraca transaksi berjalan pada kelompok negara lower middle income di ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Dan kerangka konseptualnya di mana neraca transaksi berjalan menjadi Y, dan pertumbuhan ekonomi merupakan X1, nilai tukar merupakan X2, inflasi merupakan X3, dan investasi asing langsung merupakan X4, dan jumlah uang beredar merupakan X5. Itu merupakan judul penelitian dan kerangka konseptualnya. Yang selanjutnya yaitu mengenai dari variabelnya. Yang menjadi variabel dependen atau variabel terikat pada judul pembahasan kali ini yaitu merupakan neraca transaksi berjalan yang merupakan Y, dan selanjutnya itu variabel independennya atau variabel bebas di sini yaitu pertumbuhan ekonomi menjadi X1, nilai tukar X2, inflasi X3, investasi asing langsung X4, dan jumlah uang beredar X5. Dan yang selanjutnya itu mengenai bentuk persamaan dari ekonometrik regresi data panel, di mana yaitu YIT sama dengan konstanta ditambah B1 X1 IT ditambah B2 logaritma X2 IT ditambah B3 X3 IT ditambah B4 X1 4 X4 IT dan B5 X5 IT atau dan plus lainnya. Itulah data penampilan yang pertama. Baiklah, selanjutnya masuk kepada pengolahan data dari regresi data panel. Pertama kita masuk kepada ubah regular frekuensi menjadi balance panel dan ganti start date menjadi dan start date-nya menjadi 2003 sesuai dengan soal dan end date-nya 2020 serta number of cross section-nya 6. Kita oke-kan. Selanjutnya kita masuk kepada quick, kita empty group edit series. Selanjutnya tarik ke atas. Klik di sini dan Ctrl C dari Excel dan kita silang dan tekan yes. Udah ada datanya dan masuk kepada quick estimate equation. Kita masukkan rumus atau masukkan persamaan dari Y tadi, yaitu berupa dari Y C X1 dan nilai X2-nya merupakan tidak menggunakan persen, jadi dia menggunakan log. Logs X2, X3, X4, X5, dan enter. Ini merupakan hasil data dari chat dan kita buat di sini hasil data chat. Selanjutnya kita masuk ke estimate. Kita ganti dia panel optionnya menjadi fixed, cross section menjadi fixed, dan kita tekan OK. Ini merupakan hasil data dari FEM. Kita buat namanya, kita tulis FEM. Dari data ini, ataukah kita memilih CEM atau FEM, kita melanjutkan kepada yang namanya uji Chow, yaitu dengan cara melakukan view, tekan view, kita tekan fixed atau random effect testing, dan tekan reduce fixed effect atau likelihood ratio. Dan ini merupakan hasil data dari uji Chow, di mana di sini dapat dilihat cross section F-nya yaitu crop-nya sebesar 0,2962. Berarti datanya cukup sampai di sini disebabkan karena kalau dia akhirnya memilih data CEM.
Jika kita mengecam, kita tidak akan melanjutkan kepada uji yang kedua, yaitu uji Hausmann. Jadi cukup kepada uji Chow saja. Jadi ini adalah hasil dari uji Chow. Bisa kita tulis di sini uji Chow. Baiklah, kita kembali kepada data yang kita pilih untuk menginterpretasikan pengolahan data dari regresi data panel, yaitu dengan cara tekan prox, kita tekan spesifik atau estimate, kita kembali ke panel option, kita tekan di sini none, karena itu data untuk data chat. Enter, dan ini merupakan hasil dari chem yang sudah kita simpan tadi dan kembali ke menu awal chem. Baiklah, kita interpretasikan dari hasil untuk DP dan variabel Y-nya. Yang pertama yaitu kita untuk regresi pengolahan data yang pertama, dia itu terdiri dari koefisien yang kita butuhkan, probe-nya, dan R-squad, serta pro-F statistik-nya. Baiklah, pertama kita masuk kepada yang koefisiennya dulu, di mana angka konstanta dari 1,78 artinya apabila neraca transaksi berjalan dapat mempengaruhi yaitu X1-nya pertumbuhan dari ekonomi, dan nilai yang keduanya nilai tukar X2, dan inflasi X3, serta investasi X langsung X4, dan jumlah uang beredar X5 itu udah sama dengan 0. Dan yang kedua, nilai dari koefisien 0,48 artinya apabila pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 1%, maka neraca transaksi berjalannya meningkat sebesar 0,48. Jadi kalau untuk S1 pertumbuhan yang pertamanya, apabila nilai koefisien dari 0,48 artinya apabila pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 1%, maka nilai dari neraca transaksi berjalan meningkat sebesar 0,48%. Dan untuk nilai koefisien yang kedua yaitu min 0,11, artinya apabila nilai tukar meningkat sebesar 1%, maka nilai neraca transaksi berjalannya turun sebesar min 0,11. Dan yang ketiga, nilai koefisien min 0,16, artinya apabila nilai inflasi meningkat sebesar 1%, maka nilai dari neraca transaksi berjalan turun sebesar 0,16. Dan selanjutnya, nilai koefisien dari min 1,27, di mana apabila investasi asing langsung meningkat sebesar 1%, maka nilai dari neraca transaksi berjalannya turun sebesar min 1,27%. Dan yang terakhirnya yaitu nilai dari koefisien 0,06, artinya apabila jumlah uang beredar meningkat sebesar 1%, maka nilai dari neraca transaksi berjalannya akan meningkat sebesar 0,6%. Dan selanjutnya yaitu mengenai data dari R-squad atau determinnya, yaitu dari apabila nilai angka dia dari 0,556731 itu, kita dapat melihat atau dapat kita simpulkan di mana nilai R-squad tersebut nilai koefisien determinan R-squad-nya yang didapatkan adalah sebesar 0,556731 pada yang artinya adalah variabel dependen yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, yang terdiri dari nilai tukar, yang terdiri dari inflasi, investasi asing langsung, dan jumlah uang beredar memiliki pengaruh dapat menjelaskan perubahan pada variabel dependen, yaitu pada variabel dependennya neraca transaksi berjalan. Pada 6 negara di ASEAN dalam mengikuti middle of the law ini. Dan sisanya dapat dilihat sebesar sisa dari 55,6731% untuk dijelaskan oleh variabel lain di luar dari yang model yang digunakan ini. Dan selanjutnya yaitu kita lihat pada pro-F statistiknya, di mana pro-F statistik di sini yaitu sebesar
0,00. Berarti dia 0,0 kecil dari 0,05. Berarti dapat kita simpulkan bahwa terlihat signifikasi dengan tingkat yang kepercayaan kita menggunakan tingkat kepercayaan 95% atau yang kita kenal dengan 0,05%, sehingga 0,nya itu lebih kecil dari 0,5, yang artinya bahwa variabel independen yang terdiri dari kata awalnya itu terdiri dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan investasi asing langsung, dan jumlah uang beredar serta nilai tukar, yaitu berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen kita, yaitu variabel neraca transaksi berjalan pada 6 negara ASEAN di ASEAN. Dan selanjutnya yaitu kita uji, yaitu atau kita identifikasi hasil uji parsialnya. Baiklah, hasil uji parsialnya kita ambil dari nilai prop ini. Kita ambil dari nilai prop ini mulai dari 0,31 sampai yang X5-nya 0,00. Pertama, kita identifikasi terlebih dahulu nilai prop dari X1-nya. Yang pertama yaitu dari variabel pertumbuhan ekonomi yang menjadi X1 di sini, yang mempunyai nilai probabilitasnya 0,0031, yang artinya kecil dari 0,05, yang artinya bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap neraca transaksi berjalan pada 6 negara di ASEAN. Dan selanjutnya yaitu nilai dari variabel dari nilai tukar yang ini digambarkan dengan log X2, yaitu nilainya yang sebesar 0,35, besar dari 0,05. Berarti dapat kita simpulkan bahwa nilai tukar tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap neraca yang berjalan atau neraca transaksi berjalannya. Dan yang selanjutnya yaitu X3 yang kita jadikan yaitu variabel inflasinya, yaitu di mana variabel inflasi di sini yaitu sebesar 0,0842, berarti besar dari 0,05. Berarti inflasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap neraca transaksi berjalan pada di 6 negara di ASEAN. Dan selanjutnya yaitu kita identifikasi X4-nya, yaitu X4 merupakan variabel investasi asing langsung, di mana nilainya 0,00, di mana berarti variabel ini memiliki kecil dari 0,05, berarti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap neraca transaksi berjalan pada 6 negara di ASEAN. Dan selanjutnya yaitu X5-nya. X5-nya itu variabel dari jumlah uang beredar. Berarti variabel jumlah uang beredar dapat dilihat 0,00 kecil dari 0,05. Berarti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap inflasi, terhadap neraca transaksi berjalan yang ada di 6 negara di ASEAN. Itu merupakan hasil dari interpretasi dari hasil pengolahan data regresi data panel. Kita lanjutkan kepada pengolahan data yaitu uji asumsi klasiknya. Kita tekan view pertama kita tekan block receipt, kita tekan kita pergi ke quick, kita tekan generate series, kita tekan di sini, kita tulis result sama dengan ABS, kita buka kurung receipt, kita tutup kurung, kita enter. Kita lihat hasil adakah ya. Result-nya ada datanya, dan kita kembali kepada quick lagi, kita tekan estimate expression, dan kita tulis di sini result C, kita tulis X1, kita tulis log X2 karena X2-nya tidak menggunakan persen, X3, X4, dan X5. Kita oke kan. Berarti kita tekan yes. Berarti ini adalah untuk uji heterokedastisitasnya. Bisa kita name terlebih dahulu. Kita tekan print, kita tekan name. Ini merupakan uji heterokedastisitas.
dapat kita lihat datanya yang ini, di mana nilai dari uji heterokidastisitasnya, nilai POL ini kita lihat dia ada beberapa yang di atas 0,05 dan juga ada beberapa yang berada di bawah 0,05. Kita lihat di sini bahwa heterokidastisitas itu kalau dia besar dia akan terbebas dari heterokidastisitas variabelnya. Di sini ada empat yang terbebas dari heterokidastisitas variabelnya, yaitu ada variabel pertumbuhan ekonomi, ada variabel nilai tukar terbebas dari heterokidastisitas, ada X3 juga terbebas dari heterokidastisitas, dan juga yang terakhir jumlah uang beredar terbebas dari heterokidastisitas, kecuali X4 yang tidak terbebas dari heterokidastisitas karena kecil dari 0,05. Ini merupakan hasil uji heterokidastisitas. Kita lanjut kepada uji multikolenialitas. Kita tekan quick, kita tekan grup statistik, kita tekan correlation, dan kita masukkan semua data yang akan kita gunakan tadi, yaitu X1, X2, X3, X4, X5. Maksudnya seluruh jumlah dari variabel independennya. Kita klik OK. Ini adalah hasil dari uji multikolenialitasnya. Karena posisinya dia berada semuanya di bawah 0,8, di bawah 0,8 berarti dapat kita simpulkan bahwa uji multinya terbebas dari multikolenialitas. Seluruh variabelnya terbebas dari multikolenialitas. Itulah beberapa dua uji asumsi klasik dari data regresi data panel. Oke, berarti selesailah hasil uji dari regresi data panel menggunakan aplikasi Eview. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.